Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Rizaldi Pratama. Yang kedua, Muhammad Ainur Rasuli. Yang ketiga, Dian Ma'rifatul Maghfirah. Yang keempat, Mega Dwi Lestari. Dan yang kelima adalah Gabriel Tanto. Next. Untuk yang pertama yaitu pengertian dan manfaat data berkala. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Dengan adanya data berkala, kita dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren, dan digunakan untuk mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Macam-macam dari penentuan tren yaitu ada tiga, yaitu ada dua, metode linear dan metode non-linear. Pada metode linear dibagi lagi menjadi tiga, yang pertama yaitu tangan bebas, yang kedua rata-rata semi, dan yang ketiga adalah kuadrat terkecil atau least square. Untuk yang paling mudah, tetapi sifatnya sangat subjektif. Keluasan tangan antara satu orang dengan orang lain tentu berbeda, sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak memerlukan perhitungan, dan yang kedua yaitu jika garis tren ditarik hati-hati, maka hasilnya dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Untuk kelemahannya, gambarannya kurang akurat. Trennya tergantung pada orang yang menggambarnya. Berikut contoh soal dari metode tangan bebas. Untuk perhitungan akan dijelaskan kembali pada Microsoft Excel setelah presentasi dari PPT ini. Next. Untuk yang berikutnya yaitu metode rata-rata semi. Membagi data berkala menjadi dua bagian yang sama banyak. Jika jumlah tahunnya ganjil, maka tahun yang berada di tengah tidak diikutkan. Menghitung jumlah total setiap bagian, menghitung merata setiap bagian dan meletakkannya di tengah masing-masing bagian. Menentukan nilai-nilai tren untuk tahun lainnya dengan cara pertama, menghitung kenaikan total tren dan nilai tren yang diketahui. Yang kedua, menghitung rata-rata kenaikan tren per tahun. Dan yang ketiga, menambah atau mengurangi nilai tren yang diketahui dengan kenaikan rata dengan tren per tahun. Titik absis harus dipilih dari variabel X berada di tengah masing-masing kelompok atau tahun atau waktu yang di tengah. Titik koordinatnya dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Berikut contoh kasus dari metode rata tadi yang akan dijelaskan nanti pada Microsoft Excel setelah presentasi PPT ini. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Apabila kita mempunyai data berkala sebanyak n, maka rata-rata bergerak n waktu, tahun, bulan, minggu, hari merupakan urutan rata-rata hitung. Setiap rata-rata hitung disebut total bergerak, yang berguna untuk mengurangi variasi dari data asli. Di dalam data berkala, rata-rata bergerak sering dipergunakan untuk memuluskan fluktuasi yang terjadi dalam data tersebut. Proses pemulusan ini disebut pemulusan data berkala. Apabila rata bergerak dibuat dari data tahunan atau bulanan sebanyak n waktu, maka rata-rata bergerak disebut rata-rata bergerak tahunan atau bulanan dengan orde n. Seperti kita ketahui bahwa garis tren linier dapat ditulis sebagai persamaan garis lurus dibagi garis lurus sama dengan Y sama dengan A plus BX. Jadi mencari garis tren berarti mencari nilai A dan B. Apabila A dan B sudah diketahui, maka garis tren tersebut dapat dipergunakan untuk meramalkan Y.
Selanjutnya adalah penentuan tren. Metode nonlinear ada tren kuadratik dan tren eksponensial. Tren kuadratik yaitu berciri-ciri dengan berbentuk parabola. Kedua, persamaan kuadratik atau disebut tren kuadratis. Ketiga, untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren ini tidak bersifat linier. Metode kuadratis adalah contoh metode nonlinear. Persamaan untuk tren kuadratik adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat dengan ketentuan A, B, C sebagai berikut yang terdapat dalam rumus tersebut. Selanjutnya, metode tren eksponensial untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat, maka digunakan metode tren eksponensial dengan rumus berikut. Analisis variasi musiman. Variasi musiman merupakan fluktuasi yang muncul setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim dan kebiasaan. Mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Contoh, berjualan bendera pada saat bulan Agustus. Penjualan pakaian akan meningkat pada saat hari raya. Penjualan buku dan tas sekolah akan meningkat pada saat awal sekolah dan sebagainya. Yang kedua, untuk keperluan analisa, seringkali data time series dinyatakan dalam bentuk angka indeks. Apabila kita ingin menunjukkan ada tidaknya gerakan musiman, perlu dibuat indeks musiman atau seasonal index. Indeks musiman sendiri adalah suatu angka yang bervariasi terhadap nilai dasar 100. Jika suatu periode musiman mempunyai nilai indeks 100, nilai ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut tidak ada pengaruh musiman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizaldi. Metode indeks musiman. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rasio dengan tren. Dan yang ketiga, metode rasio rata-rata bergerak. Satu, metode rata-rata sederhana. Dalam metode ini, ada beberapa langkah-langkah penyelesaian yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan rata-rata setiap semester, kuartal, atau bulan. Yang kedua, menentukan persentase total terhadap rata-rata. Dan yang ketiga, menentukan indeks musimnya. Indeks musim, rumusnya adalah rata-rata per kuartal kali 100 dibagi rata-rata total. Ini adalah contoh soal yang akan dijelaskan nanti setelah PPT. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antar nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui dahulu. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode rata-rata dengan tren, yaitu 1. Menentukan persamaan tren tahunan dengan metode paling sedikit persegi. 2.
mengubah persamaan tren tahunan menjadi tren persamaan semester, kuartal, atau bulanan. Ketiga, menentukan kecenderungan nilai-nilai untuk masing-masing semester, kuartal, atau bulanan. Keempat, menyatakan data berkalanya sebagai proporsi terhadap nilai kecenderungan. Yang kelima, menentukan rata-rata setiap semester, kuartal, atau bulanan. Dan yang keenam, menentukan indeks musimnya. Indeks musim sama dengan persamaan metode rata-rata dengan tren. 1. Persamaan tren Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Yang kedua, koefisien A sama dengan Y per N. Koefisien B sama dengan linear XY per X kuadrat. Ini contoh kasus yang akan dijelaskan nanti setelah PPT selesai. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Rumus indeks musim sama dengan nilai rasio kali faktor koreksi. Nilai rasio sama dengan data asli atau data rata-rata bergerak. Faktor koreksi, buka kurung 100 kali N, tutup kurung per jumlah rata-rata rasio selama N. Ini contoh kasus yang akan dijelaskan nanti setelah PPT. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama ada metode tangan bebas. Metode tangan bebas ini dianggap sebagai metode yang paling gampang daripada metode yang lainnya. Jadi di sini dilakukan penyajian data melalui tabel dengan adanya 2 kolom. Yang pertama ini ada tahun, ini dinamakan variabel waktu, dan yang sampingnya ini hasil penjualan, ini dinamakan variabel nilai data berkala. Lalu membuat diagram dengan sumbu mendatar berupa variabel waktu dan sumbu tegak berupa variabel nilai. Maksudnya di sini dari diagram ini menunjukkan rentang waktu 2001 dengan nilai atau hasil penjualan yakni 15. Yang kedua ada metode kuadrat terkecil. Dalam menentukan sigma X sama dengan 0, ada 2 kemungkinan untuk data ganjil. Ini termasuk data ganjil dari 2001 sampai 2005. Maka dari data ini diambil angka tengah lalu dinolkan. Nolnya ditaruh di tengah, di tahun yang tengah, sehingga skala X menjadi tahunan. Data tengah ini kita nolkan, lalu atasnya kita min 1, atasnya kita min 2, lalu di bawahnya kita beri 1 atau bisa diartikan positif, lalu 2 positif. Jadi tiap dari 0 ini naik 1. Apabila ingin meramalkan bagaimana jika apabila ingin meramalkan hasil penjualan pada tahun 2006, maka di sini kita harus mencari XY-nya terlebih dahulu. Jadi XY ini adalah dari hasil penjualan 15 dikali data tren atau X min 2. Hasilnya min 30 dan seterusnya. Lalu
mencari X pangkat 2, itu dari data tren X min 2 itu dipangkatkan 2, hasilnya 4, dan seterusnya. Lalu untuk mencari ramalan hasil penjualan tersebut, ada rumusnya, yakni Y sama dengan A plus BX. A plus BX ini hanya kita cari A sama dengan sigma Y per N. N ini adalah data tahunan. Jadi data tahunan ini ada 5. N-nya berarti 5. Sigma Y, jumlah dari keseluruhan Y, yakni 119 dibagi 5 sama dengan 23,8. Yang B juga seperti itu. Sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. 36 dibagi 10 sama dengan 3,6. Setelah A dan B kita ketahui, lalu kita langsung ke rumus peramalan, yakni 23,8 ditambah 3,6X. Kalau ini adalah persamaan linearnya. Kalau ingin mencari di tahun 2006, maka dari persamaan linear 23,8 plus 3,6 tersebut, X-nya kita gunakan dari 2005 ini. Dari 2005, terus dari tahun atasnya lagi kan 2006. Maka dari 2 ini, data tren 2, bawahnya menjadi 3, naik 1. Jadi setiap tahun ini naik 1, maka jika di sini 2005 2, maka kalau 2006 3. Jadi di sini Y sama dengan 23,8 tambah 3,6 kali 3 sama dengan 34,6. Yang ketiga ada metode tren kuadratik. Rumusnya yakni Y pangkat 1 sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Y ini data penjualan, X-nya ini sudah ada di data, lalu C-nya ini nanti kita cari, dan pangkat 2-nya ini termasuk pangkat tertinggi kuadratik. Dan di sini 2003 kita tetap menggunakan latihan soal yang sama. 2003 merupakan menjadi tahun dasar karena syarat dari sigma X sama dengan 0 itu adalah data 5 tahun diambil yang tengah. Di sini yang belum kita cari dari contoh soal yang sebelumnya itu adalah X kuadrat Y. X kuadrat Y ini didapat oleh X kuadrat dikali dengan Y, yakni hasil penjualan. Hasilnya ada 60 dan seterusnya. Lalu X pangkat 4 ini didapat oleh data tren X dipangkatkan, X pangkat 2 ini dipangkatkan lagi, di pangkat 2 menjadi 16 dan seterusnya. Lalu untuk peramalan kita harus mencari A, B, dan C terlebih dahulu. A rumusnya sigma Y dikali sigma X4 min sigma X2 Y kali sigma X pangkat 2 dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 dikuadratkan. Di sini sudah ada ya hasil penjumlahannya. Jadi A sama dengan 119 dikali 34 sama dengan dikurangi 230 dikali 10 dibagi 5, N-nya 5 ya. Dikali 34 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan 24,9. B-nya juga seperti ini. B-nya juga seperti itu. Ini rumusnya sudah tertera. 36 dibagi 10 sama dengan 36. Yang C juga seperti itu, 5 dari data N
dikali 230 dikurangi 10 dikali 119 dibagi 5 dikali 34 dikurangi 10 sama dengan min 0,57. Lalu mencarinya. Sama dengan 24,9 ditambah 3,6x dikurangi 0,57x pangkat 2. Ini kita cari kuadratiknya. Lalu untuk menghitung perkiraan hasil penjualan pada tahun 2006, itu kita menggunakan ini juga, rumus ini. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 3. Jadi Y sama dengan 24,9 ditambah 3,6X min 0,57 kali 3 pangkat 2-nya ini plus, cuman karena ini min, jadinya dikurang. Yang terakhir ada metode tren eksponensial. Maaf, bukan terakhir. Metode tren eksponensial. Di sini rumusnya Y sama dengan A kali B pangkat X. Dan untuk mencari Y sama dengan A pangkat A dalam kurung B pangkat X ini, kita harus mencari A dan B-nya terlebih dahulu. Rumus A sama dengan anti. Sama dengan anti-len atau logaritma natural dikali sigma len dibagi n. Untuk rumus B sama dengan anti-len sigma x len y dibagi sigma x pangkat 2. Untuk mencari len y ini menggunakan rumus ln. Jadi nanti otomatis. Lalu untuk mencari anti-n juga seperti itu, menggunakan rumus EXP. Setelah data sudah diketahui semua, lanjut kita masuk kepada rumus. Mencari A-nya terlebih dahulu. A sama dengan anti-len. Anti-len dari data sigma LNY ini dibagi 10 terlebih dahulu, lalu diantilenkan. Begitu juga dengan B. Dari len sigma X len Y dibagi sigma X pangkat 2 ini dihitung terlebih dahulu, lalu dicari antilennya. Maka ketemu Y sama dengan 4,81 dikali 0,002 pangkat 5 sama dengan 15,392. Lima ini berasal dari yang kita ramalkan kan 8. Jadi di 2005 ini X-nya itu 1 sampai 2008. Jadi 2, 3, 4, 5. Maka di sini untuk 2005 itu X-nya sama dengan 5. Jadi hasilnya metode tren eksponensial untuk peramalan hasil penjualan, hasilnya 15,392. Untuknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Sekian terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Full atau setengah? Sudah kelihatan full atau setengah? Masih setengah. Udah. Sudah full? Ya udah. Oke, untuk selanjutnya metode semi rata-rata.
Pada metode ini kita memerlukan beberapa tahap untuk mengerjakannya. Pertama, membagi, ini soalnya udah ada apa namanya, tahun, terdapat 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Ini adalahnya. Kemudian setelah ini kita membagi data menjadi 2 bagian. Yang maksud 2 bagian itu dari 1996 ini untuk kelompok 1 kita bagi dari 1996 sampai ke 1998. Dan untuk kelompok keduanya tahun 1999 sampai 2001. Kemudian langkah yang kedua kita akan menghitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk rumusnya ini, untuk mencari yang kelompok 1, rumusnya A1, kemudian ditambah jumlah sama dengan jumlah dari jumlah pelanggannya dari 1996 sampai 1998 untuk kelompok 1. Kemudian dibagi 3. Karena ada 3 tahun kan, jadi dibagi 3. Yang memiliki hasil 4,93. Nah, kemudian yang kelompok 2 sama rumusnya juga untuk rata-rata yang kelompok 2 jumlah pelanggan dari tahun 1999 ya 6,1 ditambah 6,7 kemudian 7,2 dibagi jumlah tahunnya 3 tahun yang memiliki hasil 6,67. Kemudian langkah yang ketiga kita menghitung perubahan tren dengan rumus. Nah, rumusnya adalah B sama dengan kelompok 2 dikali kelompok 1 dan dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar 1. Tahun dasarnya apa namanya, yang kelompok kedua 2000. Nah, dan yang tahun dasar yang kelompok 1 itu 997. Kemudian diketahui hanya dari rata-rata tadi 6,67 4,9. Maaf ini musiknya dikurangi. 2000 dikurangi 997 yang dimiliki hasil 0,58. Kemudian dari rumus perubahan tren tadi dihasilkan persamaan, yaitu Y aksen sama dengan 4,93. 4,93 ini dari rata-rata yang kelompok 1. Kemudian ditambah 0,58X. 0,58 ini dihasilkan dari rumus perubahan tren tadi. X nanti akan diketahui di tabel selanjutnya dengan tahun dasar 1997. Kemudian yang kedua Y aksen sama dengan 6,0,5X dengan dasar 2000. Ini nilainya diambil dari rumus di atas tadi. Kemudian untuk diketahui di sini sudah dibagi ya, kelompok 1998 dan kelompok 2 1999 sampai 21. Kemudian ini 4,2 ini dari jumlah pelanggan tadi di atas dari soal dimasukkan lagi ke sini dan rata-ratanya sudah dihitung tadi hasilnya 4,93 dan yang kelompok 2 rata-ratanya 6,67. Untuk nilai X ini didapat dari mana? Nah, mungkin teman-teman ingat dari apa namanya materi forecasting, di mana untuk nilai X pada tahun dasar sama dengan 0. Untuk tahun di atas tahun dasar diberikan nilai positif dari 1 dan seterusnya. Sedangkan yang diberikan nilai negatif dari 1 dan seterusnya. Nah, untuk kelompok 1 tadi kan nilai X untuk dasar 1997 ini dikasih angka 0 di pernyataan yang materi forecasting tadi. Jika di atas untuk tahun di atas tahun dasar diberikan nilai positif. Nah, di atas dari 1997 ini 1998 dan seterusnya diberi 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah dari tahun dasar 1997
itu masih angka dan seterusnya. Kemudian dari nilai X untuk dasar dari tahun 2000 juga sama. Di sini tahun 2000-nya tahun di apa namanya di 2000 dikasih nilai positif, di bawah tahun 2000 dikasih nilai negatif dan seterusnya. Dari terusnya. Kemudian untuk selanjutnya, jika kita meramalkan untuk tahun 2002, nilai peramalan untuk tahun 2002 harusnya seperti ini. Tahun dasar, jika menggunakan tahun dasar 1997, ini sama dengan 5. 5 ini dapat dari ini ya, dari pelanggan tadi ini. Oh bukan, ini dari nilai X, untuk dasar 1997. Jadi kan di atas 2001 itu setelah 4, 5. Jadi di bawah X-nya 5. Nah, rumusnya Y min aksen 4,93. Ini sama dengan ya maksudnya. Y sama dengan 4,93 tambah 0,58 X sama dengan 4,93 tambah 0,58 kali 5. X-nya kan 5. Nah, diperoleh hasilnya 7,82 juta pelanggan. Kemudian untuk tahun dasar 2000, nilai X-nya 2. Ini kan apa namanya? 1 di sini kan. Untuk selanjutnya kan 2. Jadi diperoleh X-nya 2. Jika di tahunnya di atas dari tahun dasar kan ditambah angka yang positif dan dari 1 sampai seterusnya. Untuk 2002 di sini nilainya 2 dan X-nya diketahui 2. Masukkan ke dalam rumus Y aksen sama dengan 6,67 tambah 0,58 X. 6,67 ini dari rata-rata kelompok tadi ya. 0,8 X sama dengan 6,67 ditambah 0,58 kali X-nya 2. Nah, diperoleh hasilnya juga sama 7,82 juta pelanggan. Oke, untuk selanjutnya masuk ke metode indeks musim. Nah, ini ada 3 macam ya tadi. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Sebelumnya sudah kelihatan Excel yang metode indeks musim. Kelihatan. Ini yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Kan ada 3 macam. Metode indeks musim itu ada 3 macam. Yang pertama metode rata-rata sederhana. Diketahui di sini tahun untuk tabelnya seperti ini. Tahun dari 2001 sampai 2006. Nah, itu tahunnya juga sama, ada 6 tahun ya. Kemudian produksi padinya 63. Untuk 2001 dan 2002 itu 77, 2003 75, 2004 82, 2005 89, 90 dan seterusnya. Nah, ini untuk kuartal 1-nya, kuartal 2, kuartal 3. Kemudian kita cari rata-ratanya. Kita total dulu 476 ini dari 63 sampai 90, total menjadi 476 dan diketahui rata-ratanya 79,3 sama dengan kuartal 1, 2, 3 di yang apa namanya yang kuartal 2 dan 3 di mana diperoleh dari hasil 79 dari 79 dibagi 3 kuartal dihasilkan dokumen, nanti dijelaskan dari tahap-tahap nanti. Dan tahap yang pertama ini ya, menentukan indeks musim untuk kuartal 1 28,5. Nah, ini kan dimasukkan dari rata-rata kuartal 1 dimasukkan ke rumus ini dikali 100. 100 ini dari mana? 100 ini apa namanya? Jadi kalau untuk keperluan analisa seringkali data time series dinyatakan dalam bentuk angka indeks. Jadi kalau misal indeks musiman suatu angka itu harus bervariasi terhadap nilai dasar 100. Jika suatu periode musiman mempunyai nilai indeks 100, nilai ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut tidak ada pengaruh musiman.
Nah, kita gunakan angka 100 di sini. Kemudian 26,4 ini dari rata-rata total tadi yang didapat dari 79 dibagi 3. Karena ada 3 kuartal. Jika kuartalnya ada 4, dibagi 4. Nah, dimasukkan di sini 29 dari rata-rata kuartal 2 29,17 ya. Dikali 100 tadi yang nilai variasi tadi, kemudian dibagi dengan rata-rata total 26,44, kemudian diperoleh 110,33. Sama dengan kuartal yang ketiga, rumusnya juga sama, dimasukkan rata-rata dari kuartal 3 dikali 100 dibagi rata-rata total dari produksi padi tadi dibagi 3 kuartal yang diperoleh hasil 81,96. Kemudian tahap yang kedua, jika direncanakan panen pada tahun 2008 sebesar 140 ton, maka yang pertama kita cari dulu rata-rata total setiap kuartalnya. Jadi target untuk panen pada tahun 2008 itu kan 120 ton. Kemudian dibagi dengan 3 karena yang dicari itu ada 3 kuartal. Nah, berarti per kuartalnya itu rata-rata totalnya itu senilai 40 ton. Kemudian yang kedua, maka untuk mencari target per kuartalnya itu memasukkan dari rumus ini indeks musim kali rata-rata total. Indeks musim kali rata-rata total dibagi 100. Nah, kemudian menentukan ini sama yang di atas, cuma tinggal memasukkan angkanya. Jadi indeks musimnya sudah diketahui 107 untuk 110 ya, sama dari hasil dari rumus di sini menentukan indeks musim yang di atas sudah ada nilainya. Tinggal memasukkan nilai rumus untuk mencari perkaliannya. 107 kali 107,79 kali 40 dibagi 100 sama dengan 43,19 ton. Juga dimasukkan nilai indeks musimnya kali rata-rata total kuartalnya ya. Kemudian dibagi 100 ya, diperoleh 44,132. Kemudian yang kuartal 3 juga sama, 81,96 kali 40 dibagi 100 diperoleh 84 ton. Kemudian yang kedua yang B, yaitu metode rata-rata dengan tren. Nah, ini metode yang kedua dari metode indeks musiman. Nah, untuk mencari nilai dari metode rata-rata dengan tren ini, kita harus mencari dulu persamaan metode rata-rata dengan tren. Yang pertama itu persamaan trennya, rumusnya itu adalah sekarang pertama persamaan tren itu Y aksen sama dengan A plus B kali X. Nah, X-nya ini nanti akan diketahui di bawah. Untuk mencari nilai koefisien A, koefisien B, ini ada rumusnya juga. Untuk mencari rumus koefisien A-nya itu dari sigma Y, di mana Y itu adalah produksinya ya. Ini contoh kasusnya di sini. Ini hanya rumusnya. Dan dibagi N. N-nya itu adalah tahun. Begitulah juga koefisien B juga dengan memasukkan ini rumusnya dari sigma X Y dibagi X kuadrat. Langsung ke contoh kasusnya. Sebenarnya kita cari dulu koefisien A, B-nya agar bisa memasukkan ke persamaan trennya. Untuk koefisien A-nya ini 476. 476 ini dari jumlah dari sigma Y. Sigma Y ini dari 63 ditotal sampai 90 senilai 476 dibagi 6 yang dimana itu adalah tahunnya, banyak tahunnya dari 1 sampai 26. Kemudian diperoleh A-nya itu senilai 79,33. Nah, untuk koefisien B-nya itu rumusnya B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat. Sigma XY-nya itu sebesar 178 dibagi dengan 70 kuadratnya.
oleh nilai 2223. Kemudian sudah diperoleh koefisien A-nya, nilainya, dan koefisien B-nya dimasukkan ke persamaan trennya ya. Dimana untuk mencari Y-aksennya. Kan di sini dicari itu adalah Y-aksennya. Menunjukkan A-nya 79,333 ditambah koefisien B-nya senilai 2,543. Nah, ini sudah ketemu persamaan trennya. Kemudian untuk mencari nilai Y-aksennya, ini kan cuma persamaannya, Y-aksennya belum ketemu karena masih mencari belum melakukan nilai X-nya. Nah, untuk memasukkan nilai X ini ke persamaan, maka akan diperoleh nilai Y-aksen. Nah, tinggal masukkan saja di sini, misal 79,33 untuk 2001 ya, 79,33 ditambah 2,543 dikali X, X-nya itu 5. Nah, dihasilkan itu hasilnya 67, dan seterusnya. Tinggal masukkan X-nya. X-nya dari min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Dihasilkan Y-nya seperti tabel ini. Kemudian kita berusaha untuk menghitung indeks musim tahun 2002. Nah, indeks musimnya ini sama dengan nilai data aslinya dibagi nilai trennya. Nilai trennya ini yang ini tadi. Seperti tabel ini ya. Nilai, misal kita cari yang 2002. Nah, indeks musimnya ini apa namanya? Hasil dari rumus tadi, nilai data asli, misal 2002, 77 nilai data aslinya. Kemudian nilai trennya, Y-aksennya senilai 72 dikali dengan 100. 100 tadi sudah tahu ya dari mana. Kemudian diperoleh nilai 107,4 dibulatkan jadi 107. Sama dengan tahun-tahun yang lain 2001, 2003 ini tinggal memasukkan nilai data aslinya 63 dibagi 67 dibagi 100 nilainya 94. Kemudian 2003 juga sama 75 dibagi 77 dikali 100 hasilnya 97,7. Oke, lanjut ke metode rasio rata-rata bergerak. Ini yang ketiga, yang terakhir. Untuk yang terakhir ini diketahui ya, ini namanya tabelnya seperti ini. Kemudian untuk triwulan 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, 2005, 2006, 2007. Kemudian data aslinya ini, bagaimana cara menghitungnya data asli? Dari maksud saya total bergerak 3 kuartal ini. Jadi kan kalau misal rata-rata bergerak itu dihitung dari pergerakan 3 kuartalnya. Jadi misal untuk total bergerak 3 kuartal ini 195. Dapat dari mana? Jadi 60 ditambah 65, kemudian ditambah 70, itu sama dengan 195. Sama dengan 210. Kenapa yang di sini kosong? Karena untuk nilai sebelumnya tidak diperoleh 3 kuartal, jadi tidak bisa dimasukkan ke total bergerak 3 kuartal. Jadi dimulai dari kuartal kedua di sini, yang mempunyai nilai 195. Kemudian 210 juga sama, diperoleh 210 dari 65 ditambah 70 ditambah 75 yang punya hasil 310 seperti itu. Sama dengan kuartal lainnya sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk untuk rata-ratanya ya. Untuk rata-ratanya itu ya diperoleh angka 65 itu dari 195 ini dibagi 3. Jadi hasilnya 65 sama dengan 70, 110. Tadi kan ini dari 3 kuartal, pergerakan 3 kuartal, jadi dibagi 3. Per nilainya ini dibagi 3 diperoleh rata-ratanya seperti ini. Kemudian untuk indeks rasionya sudah tahu ya. Tadi 100, 100, 101, 100 ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari data asli, kemudian dibagi rata-rata dikali 100. Nah, misal
kita cari yang 101 ini. Ini diperoleh dari data aslinya di 75 dibagi dengan rata-ratanya 74,33. Nah, kemudian setelah dibagi dikali 100 yang dihasilkan angka 101. Ini berlaku untuk semua nilai yang ada di indeks rasio di sini kita pilih. Kemudian kita lanjut untuk yang contoh kasusnya ya. Ini contoh kasusnya. Misal tadi kan sudah dicontoh ini yang di atas. Nah, sudah tahu dari mana angkanya didapat. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Kita misalkan 3 tahun ya di sini. Langsung kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Nah, ini kan satu-satu ini sudah diketahui tadi. Nah, 101 untuk kuartal satunya 2006. Untuk 2005 kuartal satunya itu tidak ada indeks rasionya karena tidak diperoleh dari tidak ada nilai total bergerak di kuartal tadi. Kemudian untuk kuartal keduanya 2005 100 nilainya, dari sini kita pindahkan saja ke sini. Kemudian kuartal 3-nya 100 juga. Nah, untuk 2006 101, 100 dan 103. Kemudian yang 2007 11, 96 dan tidak ada nilainya karena yang di sini juga tidak diperoleh total bergerak 3 kuartal karena tidak memenuhi syarat 3 kuartal tadi, tidak bergerak pada 3 kuartal. Kemudian 67 rata-ratanya, kita lihat rata-ratanya di sini 67. Diperoleh dari mana 67? Sama dengan mencari rata-rata yang lain, kita jumlah ya dari 2005 ke 2007 itu kemudian dibagi 3 karena 3 tahun. Diperoleh 67. Ini jangan dikira hanya 2 angka jadi dibaginya 2 tahun ya. Karena yang dihitung seluruh tahunnya di sini, N-nya di sini. Kemudian yang kuartal kedua juga sama, diperoleh 99 karena jumlah dari 100 tambah 100 tambah 96 dibagi 3, yang hasilnya 99. Kuartal 3 juga sama, 100 ditambah 103 ditambah 0 dibagi 3 hasilnya 68. Kemudian diperoleh total rata-ratanya ini. Jadi total rata-rata ini berbeda dengan rata-rata total. Kalau tadi rata-rata total kita total dari data, misalnya dari data asli ini dibagi 3 kuartal. Kalau total rata-rata berarti rata-rata dari kuartal 1 sampai 3 ini dijumlah dan dihasilkan nilai 234. Kemudian yang faktor koreksi diperoleh 1284 ini diperoleh dari 100 dikali 3. 100 itu angka yang tadi ya, yang nilai indeks musim itu. Kemudian dikali 3 karena 3 kuartal. Kemudian setelah dikali 100 kali 3 dibagi 234 total rata-ratanya diperoleh nilai 1284. Nah, di sini untuk mencari indeks musim kuartalan. Nah, jadi dicari indeks musimnya per kuartalnya. Kuartal 1 berapa, kuartal 2 berapa, kuartal 3 berapa. Untuk rumusnya ini kita masukkan 67 rata-rata dari kuartal 1 dikali dengan faktor koreksinya 1284 diperoleh nilai 86,028. Kemudian yang kuartal 2 juga sama, rata-rata dari kuartal 2 99 dikali faktor koreksinya 1284 diperoleh 127,116. Dan yang terakhir kuartal 3 juga sama 68 dari rata-rata kuartal 3 dikali 1284 faktor koreksinya dan ditemukan hasil 67,312. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.